Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video fitoterapi anti diabetes mellitus dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Rahayul Fadli Magister Sains. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elvi Rahmania, Hairunisa, dan saya sendiri Nadia Sari. Nah, di sini kami akan membahas pengertian dan jenis dari diabetes mellitus, gejala-gejalanya, lalu tanaman obat yang berpotensi sebagai anti diabetes mellitus, serta ramuan herbalnya. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu? Nah, jadi diabetes mellitus atau biasa kita sebut dengan kencing manis itu adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Lalu, apa sih sebenarnya insulin itu? Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar glukosa darah di dalam tubuh yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Nah, jadi apabila insulin ini tidak cukup jumlahnya atau reseptor insulin ini tidak sensitif, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam inti sel untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis diabetes mellitus. Nah, jadi jenisnya ini terbagi menjadi dua. Ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 ini disebabkan oleh autoimun, di mana terjadi kerusakan pada sel beta pankreas, sehingga produksi insulin itu menurun atau tidak dihasilkan insulin sama sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa insulin ini berfungsi untuk mendorong gula masuk ke dalam sel. Nah, jika insulin ini tidak dihasilkan atau produksinya itu rendah, maka kadar glukosa di dalam darah itu tetap tinggi. Nah, selanjutnya pada DM tipe 2 ini disebabkan oleh sel yang mengalami resistensi insulin. Resistensi ini disebabkan karena kadar lemak yang tinggi, sehingga mengakibatkan inflamasi pada reseptor insulin. Nah, jadi insulin tidak dapat bekerja pada sel dan menyebabkan kadar glukosa di dalam darah itu menjadi tinggi. Berikut merupakan gejala-gejala dari diabetes mellitus, dapat berupa seringnya buang air kecil, timbulnya rasa haus yang sering, penurunan berat badan secara tiba-tiba, mudah merasa lelah, serta sulitnya sembuh jika mengalami luka. Yang selanjutnya yaitu ada tanaman obat sebagai anti diabetes. Tanaman obat yang pertama yaitu ada daun kelor atau Moringa oleifera. Daun kelor atau Moringa oleifera ini secara umum daunnya ini mengandung polifenol dan flavonoid. Dari hasil penelitian sebuah jurnal yang kami ambil dengan judul Efek Antidiabetik pada Daun Kelor menunjukkan hasil bahwa flavonoid yang terkandung dalam Moringa oleifera mampu bekerja sebagai insulin atau insulin mimetik yang akhirnya meminimalisir komplikasi diabetes. Ekstrak daun Moringa oleifera ini mampu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar HbA1c yang merupakan indikator keberhasilan pengobatan pada pasien diabetes mellitus melalui berbagai mekanisme. Tanaman obat yang kedua yaitu ada mahkota dewa atau Valeria macrocarpa. Mahkota dewa ini dalam kandungan cangkang biji dan daging buahnya mengandung flavonoid, fenol, tanin, saponin, dan sterol atau terpen. Berdasarkan hasil penelitian dari sebuah jurnal yang kami dapatkan dengan judul Kandungan Saponin dalam Daging Buah Mahkota Dewa atau Valeria macrocarpa terhadap penurunan kadar gula darah. Hasil penelitian ini menunjukkan kandungan terbanyak dalam buah mahkota dewa ini yaitu adalah saponin sebesar 20,4%. Kandungan saponin dalam buah mahkota dewa dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat kerja enzim alfa glukosida yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa buah mahkota dewa ini menghasilkan efek hipoglikemik dengan dosis 241,35 mg per kilogram berat badan. Baik, selanjutnya keji beling, nama latinnya Strobilanthes cripus. Daunnya mengandung zat-zat kimia antara lain kalium, natrium, kalsium, alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Jurnal yang kami ambil itu yang berjudul Uji Daun Keji Beling sebagai Anti Diabetes Mellitus. Hasil dari jurnal tersebut itu dosis terbaik yang didapatkan 100 mg per kilogram BB. Namun dosis tersebut masih memiliki potensi yang lebih rendah dibandingkan dengan obat glibenclamin. Ekstra daun keji beling, tapak darah, dan kombinasi keduanya mampu menurunkan kadar glukosa darah secara bermakna dibandingkan kelompok kontrol positif. Selanjutnya mengkudu, nama latinnya Morinda citrifolia L. Mengandung flavonoid, triterpenoid, triterpen, dan saponin, di mana jurnal yang kami ambil itu yang berjudul Anti-Diabetic Effect of Morinda citrifolia L, the Treatment of Diabetes Mellitus.
Hasil dalam jurnal tersebut itu yaitu penelitian terdahulu melaporkan bahwa Moringa citrifolia ini pada dosis 100 mg per kilogram dalam waktu 10 hari dapat menurunkan gula darah. Penelitian lainnya menyebutkan pemberian ekstra etanol Moringa citrifolia L pada dosis 400 mg per dl dalam waktu 4 jam dapat menurunkan gula darah. Baik, selanjutnya ramuan herbal. Ramuan herbal yang kami ambil yaitu umbi bawang merah, nama latinnya Allium cepa. Ramuannya, umbi bawang merah dirajang sebanyak 4 gram, buah buncis dirajang sebanyak 15 gram, daun salam dirajang sebanyak 10 helai, rebus dengan 120 ml air sampai air tersisa 100 ml. Saring dan dinginkan, minum 1 kali sehari 100 ml, diulangi selama 14 hari. Dosis hariannya itu 50 gram umbi segar atau 20 gram ekstra kering. Ramuan herbal yang kedua yaitu ada dari kulit batang pule atau Alstonia scolaris. Dengan cara kulit batang pule sebanyak 2 jari dicuci lalu dipotong seperlunya. Rebus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa separuhnya. Setelah dingin, saring lalu minum setengah jam sebelum makan. Berikut ini adalah contoh-contoh obat herbal yang sudah ada di pasaran. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan.